Kepulan asap dari bakaran ikan segar menyeruak di perempatan Jalan Ciliwung, Kota Malang, Jawa Timur. Kepala dan rahang ikan berukuran jumbo dibumbui kemudian dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar di atas bara api. Menu seafood yang biasanya dijual di resto ini kini dijual di lapak kaki lima. Lihat saja antrean pembelinya. Kepala ikan berukuran jumbo ini nikmat disantap langsung maupun ditemani dengan nasi. Harganya juga terjangkau, Rp20.000 hingga Rp200.000. Karena saudara-saudara saya di sana punya gudang dan sering lelang ikan tuna di sana untuk kualitas ekspor. Jadi saat pemiletan itu kan yang dikirim cuma daging bagian badan dan untuk kepala itu kan dijual di kalangan lokal. Jadi yang kepala yang dijual di kalangan lokal ini yang kami jadikan menu utama kami untuk menyantap kepala serta rahang ikan bakar ini butuh kejelian ekstra. Karena nikmatnya justru terletak saat kita menemukan daging yang tersembunyi di sudut-sudut tulang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di 6 tempat kejadian perkara dengan membawa 7 terpidana. Namun rekonstruksi dilakukan tanpa pemberitahuan pada kuasa hukum dan keluarga Peggy. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di sejumlah lokasi tempat kejadian perkara hingga tengah malam. Banyak warga menyaksikan flyover kawasan Talun ditutup satu jalur diberlakukan sistem kontraflow. Prarekonstruksi dilakukan mulai dari warung nasi di Jalan Saladara, tempat pencucian motor, tempat nongkrong para pelaku, Gang Bakti, depan SMPN 11 Cirebon, hingga Jembatan Alun yang menjadi lokasi pembuangan jasad korban. Ketujuh terpidana dibawa namun hanya berada di dalam mobil, termasuk beberapa orang saksi yang dimintai keterangan oleh petugas. Prarekonstruksi ini diprotes kuasa hukum dan keluarga Peggy karena tidak diberitahukan. Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Sangat kecewa. Kenapa, Bu? Kenapa tidak ada pemberitahuan? Hingga prarekonstruksi selesai, tidak ada keterangan resmi dari polisi. Tahun 2016 lalu, rekonstruksi pembunuhan Vina juga pernah digelar, namun para pelaku menolak dan dilakukan dengan peran pengganti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta polisi tidak terburu-buru menetapkan Peggy sebagai tersangka dan tetap menelusuri 2 DPO lainnya. Terlebih 5 dari 6 terpidana menyebutkan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO, sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Hakim mencecar biduan Nayunda Nabila terkait kedekatannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain jadi pegawai honorer titipan di Kementan, biduan Nayunda Nabila juga dibayari cicilan apartemennya oleh SYL dan memberi tas merek mewah serta kalung emas. Hubungan saudara dengan menteri dekat atau merenggang? Baru berkomunikasi lagi setelah nggak kerja lagi gitu. Iya, jangan sampai Ibu Tita tahu. Dia dengar saudara ada kedekatan saudara dengan Pak Menteri bapaknya, sehingga itu dia bilang stop saudara, tidak perlu masuk lagi. Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh mencecar Nayunda terkait kedekatannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan terungkap, SYL kerap mengirimkan pesan pribadi kepada Nayunda melalui WhatsApp, di mana kontak SYL tersimpan dengan singkatan PM.
SYL juga kerap memberi hadiah kepada Nayunda, diantaranya tas mewah, kalung emas, serta dibayari cicilan apartemen. Di luar gaji bulanan sebagai tenaga honorer Kementan, bawahan-bawahan SYL juga kerap mentransfer sejumlah uang belasan hingga puluhan juta rupiah atas perintah SYL. Iya, saya udah mengembalikan 70 juta dan masih proses karena kan ini juga masih sementara dihitung ya. Jadi itu aja ya teman-teman media, terima kasih banyak, udah dijelasin semua kok lengkap. Saya capek banget dari pagi, kakak juga pasti capek kan? Iya, makasih banyak ya semuanya. Mari. Usai Nayunda memberikan keterangan, Syahrul Yassin Limpo menjelaskan bantuan yang diberikan untuk Nayunda hanya sebagai balas budi kepada orang tua Nayunda yang membantunya sebagai tim sukses saat maju Pilkada Sulawesi Selatan. Biduan Nayunda Nabila sebelumnya diketahui meminta kepada cucu SYL dan rekomendasi putri SYL untuk dipekerjakan sebagai tenaga honorer di Kementan. Namun Nayunda hanya masuk 2 kali dan tetap menerima honor bulanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Monica Kezia Sembiring asal Sumatera Utara dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024 yang digelar di studio RCTI Plus, MNC Studios Jakarta. Malam puncak Miss Indonesia 2024 turut dihadiri oleh Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanusudibio, serta Wamen Parekraf, Angela Tanusudibio. Monica Kezia Sembiring nantinya akan menjadi perwakilan Indonesia di ajang Miss World 2024. RCTI dan Yayasan Miss Indonesia kembali sukses menyelenggarakan perhelatan Malam Puncak Miss Indonesia 2024. Ajang pencarian perempuan Indonesia yang memiliki karakter Beauty with a Purpose ini digelar di studio RCTI Plus, MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diikuti 38 finalis dari 38 provinsi, Monica Kezia Sembiring asal Sumatera Utara akhirnya dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024. Malam puncak Miss Indonesia 2024 turut dihadiri oleh Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanusudibio, Miss World 2023, Christina Pliskova, dan Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa. Kriterianya ada 4 kriteria, ada manners, impressive, smart, and social. Dan dengan adanya khusus untuk tahun ini ada 7 fast track yang harus dilalui dan semuanya itu harus menghasilkan nilai yang baik kalau mau juara. Rasanya sangat bersyukur untuk diberikan kepercayaan untuk menyandang title Miss Indonesia 2024. Saya juga merasa sangat bahagia karena saya bisa melakukan ini bersama teman-teman saya dari 37 provinsi lainnya. Bersama mereka di panggung megah ini itu merupakan sebuah kehormatan untuk saya. Sementara itu, Miss Daerah Istimewa Yogyakarta, Clarita Aditi dinobatkan sebagai runner-up 1, runner-up 2 dimenangkan Miss Bali, Anna Danajaya, sedangkan Miss DKI Jakarta, Priyanka Arifia berada di posisi keempat dan posisi kelima Miss Aceh, Arindina Taim. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Eri Nugraha iNews melaporkan. Miss World 2023 Christina Pliskova menceritakan kesannya saat kunjungan di Jakarta untuk menghadiri final Miss Indonesia 2024. Termasuk cerita saat ia menikmati jajanan nasi goreng dan sate. Berikut wawancara saya dengan Christina Pliskova beberapa waktu lalu. Sudah hadir bersama saya Miss World 2023 asal Republik Ceko, Christina Pliskova. But have you been around Indonesia? I've been only in Jakarta. And this is my second time here. My first time was a business trip, and this time I had the chance to see a little bit of the city. What do you think about Jakarta since you are here? I love Jakarta. The first impression I had is that everyone here is so welcoming, so friendly, and it was such a great feeling to come here because here the Indonesian people and everything, it makes me feel like I'm home. I tried the nasi goreng. The nasi goreng, the famous one. Yes, I tried the nasi goreng. It was delicious. How was it? It was delicious. Okay. I also tried something from the food stalls on the street. That was my first time. How is it like being crowned Miss World 2023? Because it's a lot of emotions to be crowned as the new winner, but with all of the happiness and all of the beautiful experiences,
were waiting for me comes a big responsibility. And I take this crown with a huge responsibility because it gives you the opportunity to use it wisely, not only to look beautiful with the crown, but also to work on your project, your purpose. Miss World is all about beauty with purpose. I have 2 educational programs, one in Tanzania and one in the Czech Republic. Wow, amazing. Yes, in Tanzania we're providing English classes and quality education to unprivileged children. We have a school in there where we have around 300 students. And in the Czech Republic, I have a second educational project, and that's about helping disabled people with educational classes as well, but a little bit different ones, where they can learn craftsmanship skills or some other skills, so they're able to create products, sell it to community. And who inspired you the most to be like Miss World 2023? But of course, I have a role models as well, and now it's going to sound. Which is? It's going to sound a little cliche, but of course, it's my mom. She's a very hardworking lady. She's a lawyer. She raised me and my sister alone, and I think she was always there for me, so I love her so much, and I look up to her, and as well the president of Miss World, Julia Morley, and that's because Julia Morley. She's doing her work with such energy, with a passion, and you can really see that it comes from her heart, and the things she achieved, it's unbelievable. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko dan selebriti Raffi Ahmad sama-sama mengunggah foto di akun media sosialnya. Waketum Gerindra Budi Jiwandono bersanding dengan Ketum PSI Kaisang Pangarep dengan latar belakang Monas. Unggahan tertulis Budi Satrio Jiwandono Kaisang Pangarep untuk Jakarta 2024. Sementara Raffi Ahmad mengunggah dengan tambahan kalimat For Jakarta Semangat Anak Muda. Belum diketahui apakah unggahan tersebut benar bahwa Partai Gerindra akan mengusung keponakan Prabowo Subianto, pasangan Budi Jiwandono dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep untuk Pilkada Jakarta. Namun Partai Gerindra hingga saat ini belum mengumumkan siapa nama yang akan diusung maju ke Pilkada Jakarta. Bursa nama sudah mengerucut dan akan diumumkan Partai Gerindra. 24 jemaah calon haji asal Indonesia terjaring razia saat mengambil mikot di Masjid Bir Ali Madinah karena tidak memiliki visa haji. Rombongan jemaah ini mengaku menggunakan visa haji Furoda dan membayar biaya haji 150 hingga 300 juta rupiah. Saat dirazia Pihak keamanan Kerajaan Arab Saudi menangkap 24 jemaah calon haji asal Indonesia yang terjaring razia saat mengambil mikot di Masjid Bir Ali Madinah. Saat dirazia, mereka mengaku akan umroh ke Mekah. Padahal izin umroh telah ditutup sejak 24 Mei lalu untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji. Dari 24 orang yang ditangkap, 2 orang merupakan petugas dari travel haji dan 22 orang lainnya adalah jemaah haji Furoda. Mereka mengaku telah membayar biaya haji Furoda sebesar 150 hingga 300 juta rupiah per orang. Ini adalah jamaah Furoda, sehingga kami tidak tanya apa dibawa apa tidak, tapi mereka pakai visa umroh. Jamaah Furoda sampai hari ini masih di pihak kepolisian, entah sampai hari ini kami belum tahu informasinya apakah masih ditahan ataukah sudah diberangkatkan, kami belum tahu info. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, MCH 2024 iNews melaporkan. RCTI Premium Sports menghadirkan turnamen sepak bola yang mempertemukan tim raksasa Indonesia dan Malaysia. Turnamen pramusim bertajuk Derby Serumpun ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium. Ya pemirsa, RCTI Premium Sport menggelar pertandingan sepak bola yang akan mempertemukan tim-tim besar dari Indonesia dan juga Malaysia. Di mana di laga ini bertajuk Derby Serumpun yang akan digelar di Jakarta International Stadium. 4 tim besar tersebut adalah perwakilan dari Malaysia, ada Sabah FC dan juga Selangor FC. Sementara untuk perwakilan dari Indonesia ada Persija Jakarta dan juga PSIS Semarang. Kami mantau di Jakarta International Stadium saat ini memang berbagai macam persiapan telah dilakukan.
khususnya di bagian lapangan, di mana petugas lapangan ini terus memantau, kemudian juga melakukan pengecekan dan juga maintenance secara berkala untuk memastikan kenyamanan daripada rumput di Jakarta International Stadium pada laga hari ini. Di mana untuk laga perdana nantinya akan mempertemukan Sabah FC melawan Selangor FC dan kick-off tersebut akan dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk pertandingan selanjutnya atau laga kedua akan mempertemukan dua tim besar dari Indonesia, yakni Persija Jakarta melawan PSIS Semarang yang akan dimulai kick-off-nya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada malam nanti. Sementara itu pemirsa, selain pertandingan sepak bola, memang ada berbagai macam hiburan menarik lainnya di RCTI Premium Sport pada hari ini. Seperti misalnya nantinya akan ada penampilan dari idol group dari JKT48, kemudian juga ada penampilan dari penyanyi dangdut yakni Happy Asmara yang akan menghibur para penonton pada hari ini. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menggelar Expo Pengawasan Intern 2024 di Jakarta. Expo ditujukan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik bahwa pengawasan intern hadir untuk mengawal akuntabilitas dan efektivitas negara, daerah, serta pembangunan nasional. Expo Pengawasan Intern 2024 digelar BPKP untuk membangun keselarasan atas independensi pengawasan dan juga semangat serta mengawal akselerasi pembangunan. Provider teknologi informasi dihadirkan melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP di Indonesia. Kegiatan ini sebagai sarana penyampaian informasi ke publik. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi, koordinasi, terutama ingin menyampaikan persamaan persepsi terhadap apa peran APIP ke depan. Expo ini diharapkan bisa berperan sebagai media menampilkan kontribusi pembangunan nasional dan peran aparat pengawas internal pemerintah selama 5 tahun terakhir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.